teman-teman, kita sekarang mau memuji Tuhan ya. Kita sekarang mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Indah. Kasih Yesus indah-indah. Tepuk tangan semuanya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kasih Yesus indah. Adik-adik luar biasa. Sekarang tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Kakak mau tanya, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Kakak lihat semuanya mengasihi Tuhan Yesus ya. Kita mau nyanyi KSIH buat adik-adik yang sayang sama Tuhan Yesus, berarti nyanyinya sungguh-sungguh. Siap ya? Siap. Ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kanan kiri ya. Semangat dong. Siap-siap gerakannya ya. KSIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. Ayo bikin gerakannya ya. Kompak.
tadi hebat-hebat gak gerakannya Kak? Luar biasa. Luar Kak biasa. ini. Nah sekarang nih ya kakak mau ajak adik-adik kalau kita mengasihi berarti kita itu mengampuni Kak. Kakak bisa mengampuni yang lain gak? Bisa dong Kak, Bisa harus ya. mengampuni. Kemarin waktu kita berantem kok kakak gak maafin kakak Eni sih? Ya maafin ya Kak Eni. Oke, nah adik-adik di rumah, ayo kita mau nyanyi sambil kita mau olahraga otak nih. Kasih itu memaafkan. Kakak, Amin. amin. Ayo kita nyanyi. Kasih itu pasti memaafkan Kak. Kasih itu nggak pernah simpan dendam. Kita nyanyi aja ya Kak. Amin Kak ini. Oke. Siap-siap ya adik-adiknya ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak simpan dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, kasih itu memaafkan, kasih itu tak simpan dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu siap-siap ayo. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Ayo lagi, bukan hanya. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Coba ya kakak mau minta musiknya pelan. Karena ini kita sedang berlatih firman Tuhan. Tapi kita juga sedang olahraga otak. Bukan hanya 3 kali, minta musik yang pelan ya Kak. Siap-siap. Bukan hanya. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam Lagi ya Kak, sekali lagi yang pelan ya Kak. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Adik-adik siap, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Kalau udah siap kita nyanyi lagi ya Kak. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak simpan dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu Bukan hanya. bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Tapi 70. Kali 7 kali dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang mau mengampuni. Haleluya. Adik-adik sudah hebat dalam memuji Tuhan. Sekarang kakak adik-adik bolehin untuk duduk lagi. Duduk yang rapi. Adik-adik tetap berdiri juga boleh. Kita mau nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan rindu untuk memberkati adik-adik yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kakak ajak untuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau terus belajar untuk mengasihi sesama kami, mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau menyembah-Mu. Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih banyak. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu, kami sungguh merasakan kasih-Mu hadir dalam setiap anak-anak. Terima kasih, kami mau menyembah Tuhan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang hebat yang Tuhan senang. Terima kasih. Ayo adik-adik sekarang angkat tangan kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyi Bapa. Engkau besar sungguh kasih setiamu. Seperti Bapa sayang anak-anak, hari ini Tuhan akan memberkati adik-adik di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan.
setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Adik-adik, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau sayang setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, batu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik angkat tangan kita, adik-adik boleh bernyanyi buat Tuhan. Adik boleh berkata haleluya, adik-adik boleh berkata Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik, sebab Yesus baik. Kiralabash, kiralabayash, kiralabayash, shandarabayash, shandarabayash. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kiralabash, kiralabayash, shandarabayash, shandarabayash. Sebab Tuhan Yesus Engkau baik, Kau memberkati anak-anak-Mu. Kami bersyukur. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Shkiralabaya shandaralabaya shande. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak, Engkau Allah yang memberkati orang tua yang ada di rumah. Engkau hadir atas ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus baik. Kiralabash, kiralabaya, shandaralabaya, shandaralabaralabaya, shande. Shkiralabaya, shkiralababababaya, sakaralabaya, shande. Sebab hari-hari ini akan lahir generasi Yeremia yang cinta Tuhan Yesus, yang takut terhadap dosa, yang tidak kompromi terhadap dosa. Mereka menjadi berkat. Anak-anak kecil yang menyembah Tuhan, anak-anak kecil, generasi Yeremia bangkit dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir atas setiap kami. Kami menjadi anak-anak yang dipenuhi oleh Roh-Mu. Kami menjadi generasi Yeremia yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan Yesus mati-matian, yang tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau hadir, Engkau mengurapi kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami yang mendengar firman-Mu, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya, kami siapkan hati, kami siapkan telinga untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Hana. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan yang luar biasa. Yang sudah siap sekarang duduk yang manis, pasang kupingnya, volumenya digedein biar kedengeran nih kalau kakak cerita. Nah adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh datang kembali untuk beribadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, pimpin setiap kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Ajar kami ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang perumpamaan tentang kerajaan surga. Kita mau diajarkan kenapa sih kita harus mengampuni orang lain. Karena begini loh adik-adik. Suatu hari Bapak Petrus datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus,
Tuhan, berapa kali sih aku harus mengampuni orang lain, orang yang berbuat salah kepada aku? Sampai 7 kali, kata Bapak Petrus. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Nah, Tuhan Yesus melanjutkan bilang begini, karena kerajaan surga itu seumpama dengan seorang raja yang sedang mengadakan perhitungan terhadap hamba-hambanya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang ada seorang raja yang mengadakan perhitungan terhadap hamba-hambanya. Perhitungan apa sih? Jadi perhitungan ini adalah hamba-hamba yang berhutang kepada raja. Berhutang itu adalah hamba-hamba yang meminjam uang kepada raja. Nah, waktu sedang dihitung-hitung sama raja, ketemulah raja dengan salah satu hamba yang meminjam uangnya banyak banget. Wah, banyak banget adik-adik. Terus hamba ini gak bisa bayar. Dan waktu raja mendengar hal itu, dia suruh hamba ini untuk dijual menjadi budak bersama dengan anak istrinya. Bahkan semua hartanya akan diambil oleh raja. Karena utang utang hamba ini banyak banget. Tapi waktu raja bilang seperti itu, hamba ini bilang, sabarlah tuanku, sabarlah raja, utangnya akan kulunaskan. Dan hamba ini mohon-mohon sama raja, menyembah raja supaya diberikan belas kasihan. Dan raja ini melakukan hal yang luar biasa. Dia berbelas kasih, dia jatuh kesian kepada hambanya ini, dan dia akhirnya melunaskan, menganggap bahwa hutang-hutang hambanya ini sudah lunas. Jadi hambanya yang utangnya banyak ini dianggap sudah membayar padahal belum. Tapi karena belas kasihannya raja, karena raja jatuh kesian kepada hambanya ini, akhirnya hambanya ini dibebaskan. Tapi begitu hamba yang utangnya banyak ini keluar dari tempatnya raja, dia bertemu dengan salah satu temannya. Dia samperin temannya, terus dia cekek temannya dan dia bilang gini, bayar hutang kamu. Wah, ternyata adik-adik, temannya ini hutang kepada bapak yang berhutang kepada raja. Temannya ini hutangnya gak banyak sih, tapi hamba yang hutangnya banyak ini marah dan dia gak suka kalau misalnya hutangnya gak dibayar. Teman yang hutangnya dikit ini, dia mohon adik-adik, sabar dong, nanti hutangnya akan kulunaskan, kata dia kepada bapak yang baru keluar dari tempatnya raja. Tapi bapak yang hutangnya banyak ini, yang baru saja dibebaskan hutangnya dari raja, dia gak mau, dia gak terima dengan permintaan temannya ini. Dia gak mau mendengarkan, dia menolak, dan dia memasukkan temannya ini ke dalam penjara sampai temannya ini bisa melunaskan utangnya. Padahal utang temannya itu sedikit, dan kakak yakin kalau misalnya temannya ini pasti mau membayar. Waktu temannya masuk ke penjara itu, adik-adik, orang-orang di sekitarnya, teman-temannya yang lain sedih dan melaporkan ini kepada raja. Waktu raja mendengar berita tentang itu, adik-adik, raja panggil orang yang utangnya banyak itu dan dia bilang gini, hai hamba yang jahat, seluruh hutang kamu sudah saya lunaskan, sudah saya tiadakan karena kamu memohon-mohon sama aku. Kenapa kamu gak melakukan hal yang sama kepada teman kamu? Kenapa kamu gak mengampuni dia dan melunaskan hutang-hutangnya dia? Waktu raja ngomong seperti itu, akhirnya hamba yang utangnya banyak ini ditangkap dan dipenjara dan harus melunaskan hutang-hutangnya sampai lunas. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu,
Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Adik-adik, cerita yang tadi Tuhan Yesus ceritakan itu seumpama dengan kerajaan surga. Bapa di surga sudah mengampuni kita, sudah mau memaafkan kita. Asal kita juga mengampuni kesalahan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Cerita hari ini luar biasa banget. Dan kakak mau ngajarkan bahwa yang pertama, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Yang artinya itu tidak terbatas. Untuk siapapun, kapanpun, bahkan orang lain itu minta maaf atau enggak, kita harus mengampuni. Susah gak sih kak? Susah banget. Kakak juga masih belajar untuk mengampuni orang-orang di sekitar kakak. Tapi ingat, waktu kita mengampuni orang lain, Tuhan juga akan mengampuni segala dosa kita. Kita mau kan Tuhan Yesus ampuni dosa-dosa kita? Kalau kayak begitu artinya kita juga harus mengampuni orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, yang penting juga adalah supaya kita bisa mengampuni, kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan adik-adik. Kita harus punya hati yang penuh dengan kasih, supaya kita bisa memaafkan dengan mudah, bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Kalau kita selalu benci sama orang, kita dendam, kita mau balas kejahatan orang lain, kita gak akan tenang hatinya. Hidup kita gak akan tenang. Hidup kita akan penuh dengan rasa pahit, penuh dengan kebencian. Dan kita gak punya kasih di dalam hati kita. Oleh karena itu, hari ini adik-adik di rumah dan kakak, kita harus belajar mengampuni orang lain. Yang mau bilang amin. Oke, nah sebelum kita selesai dan berdoa, kita ayat hafalan dulu yuk. Ayat hafalan hari ini dari Efesus 4 ayat 32. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi yuk kita baca dari Efesusnya ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita berdoa. Kita mau minta kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kita
hati yang penuh dengan kasih, supaya kita bisa dengan mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami belajar ya Tuhan untuk kami mau mengampuni kesalahan orang lain. Kami mau melupakan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadap kami ya Tuhan. Baik mereka melakukan sengaja maupun tidak sengaja, baik mereka sudah minta maaf ataupun belum minta maaf. Kami mau ya Tuhan untuk mengampuni kesalahan-kesalahan teman-teman kami, orang-orang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami minta kasih-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami punya hati yang penuh dengan kasih, dan kami bisa ya Tuhan memaafkan orang lain dengan mudah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang pimpin dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Shalom teman-teman, saatnya kita untuk memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jalan penyakit burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya Ia lapisi dari pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berdiam di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Maka petaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan penjauhan aku gunakan Dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman jangan lupa ya untuk selalu memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, kami mau memberi persembahan. Tuhan, tolong pakai persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang mau memberi persembahan, silahkan beritahu papa mamanya untuk memberi persembahan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Wah,
ibadah yang luar biasa hari ini. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dong. Ya, adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kamu semua? Angkat tangannya. Yes, sekarang kita bilang lagi, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Angkat tangan tinggi-tinggi. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ayo semua yang di rumah, adik-adik semua, orang tua, angkat tangan tinggi-tinggi dan siap terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Dan terimalah segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan adik-adik katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.